Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Catch 'em all. Oke, di sini kita udah ada narasumber kedua. Ini dengan abang ganteng, namanya siapa sih? Oke, perkenalkan, nama gua Muhammad Farul Rozia Zaroni, biasa dipanggil Pakur, Arul, pokoknya segala macam dah. Oke, abang nih, gue mau ngasih pertanyaan ya. Boleh, silakan. Ini untuk abang nih sekarang sih bekerja, bisnis atau kuliah? Kalau gue pribadi sendiri sih sekarang lagi ngerintis sebuah bisnis. Bisnis. Iya. Ya, bisnisnya apa tuh? Bisnisnya kalau untuk sekarang itu gue keripik kentang. Keripik kentang. Tapi Namanya sebelumnya itu gue pernah bisnis kedai kopi gitu. kedai kopi. Oh. Ini boleh diiklanin nggak apa-apa? Oh boleh. Oke. Bisnis gue keripik kentang namanya Gotato Chips. Oke. Jadi ya sebelum gue mulai, sebenarnya gue udah lama juga untuk bikin rencana bisnis keripik kentang ini. Jadi dulu tuh gue pernah resah aja gitu. Gue kan suka nyemil, suka makan makanan ringan dah pokoknya dah. Terus gue kepikiran kenapa gue nggak bikin sendiri aja sih, biar orang tuh nyobain produk gue sendiri gitu loh. Karena gue punya rasa bangga sendiri ketika orang memakai produk gue. Iya betul. Makanya gue punya pemikiran kenapa gue nggak buat sendiri aja. Akhirnya gue buat keripik kentang. Cuman ya di situ gue lagi gampang nyerah, gue lagi cemen banget, lagi cupu segala macem dah. Gue bikin keripik kentang dan hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi gue. Jadi gue langsung nyerah, gue langsung ngerasa gagal. Ya akhirnya gue nyoba untuk bisnis lain. Karena keripik kentangnya itu kayak bukan keripik gitu, kayak nggak garing aja segala macem. Tapi setelah itu gue evaluasi, balik lagi ketika gue setelah keripik kentang gue coba untuk bisnis kopi, lagi-lagi gue muncul buka bisnis itu dari keresahan. Jadi suatu saat gue mikir, melihat status teman-teman gue tuh kenapa sih pada bikin status beli kopi segala macem, nongkrong di sini. Terus gue berpikiran kenapa sih mereka teman-teman gue ini nggak nongkrong di tempat gue aja gitu. Kenapa gue nggak bisa ngasih wadah untuk mereka untuk kumpul sama-sama diskusi segala macem. Akhirnya gue mikir, gue bikin kedai kopi. Ya alhamdulillah gue bisa jalanin itu selama 10 bulan. Setelah itu karena pandemi COVID-19 sempat terganggu juga. Ya jadinya sekarang masih tutup lah sementara, bukan bangkrut. Sementara. Oke. Akhirnya setelah itu baru gue balik lagi ke pemikiran awal gue untuk buka bisnis keripik kentang dan alhamdulillah berhasil. Jangan lupa dibeli tuh. Jangan lupa dibeli, jangan lupa follow IG-nya juga. Oh, siap. Oke. Udah oke. Ini oke. Kan tadi kata abang kan pandemi, karena pandemi ya bisnis ya kan. Iya. Terganggu nggak sih gitu? Oh pasti terganggu, di semua sektor bisnis pun pasti terganggu. Cuman ya ada beberapa sektor bisnis yang malah makin melonjak drastis. Tapi ada juga sebagian yang malah menurun, malah kacau. Pokoknya terganggu lah segala macam. Bisnis gue pun termasuk bisnis yang terganggu ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi ya karena kan waktu itu sempat ada instruksi dari pemerintah disuruh di rumah aja, suruh jangan kemana-mana segala macem. Karena bisnis gue ini bisnis offline waktu itu kopi, dan nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang datang, cuman ngandelin dari online-nya doang, GrabFood, GoFood. Ya jadi sempat terganggu lah. Makanya omsetnya juga terganggu, penyewaan juga kan nggak bisa ngasih kompensasi segala macem, nggak bisa ngasih keringanan. Akhirnya ya gue minggat sebentar untuk sementara jualan di rumah. Oh gitu. Intinya untuk COVID ini sangat mengganggu untuk pembisnis ya? Betul. Oke. Tapi tergantung sektornya di mana dulu. Iya, iya. Nah,
banyak orang mengatakan bahwa hidup ini tidak mungkin bahagia tanpa uang. Apa pendapat abang sih? Kalau dipikir bahagia tanpa uang, berarti bahagia itu harus pakai uang. Kalau menurut gue sih enggak, bukan berarti lu harus punya uang dulu baru bahagia, enggak. Karena bahagia itu dari sisi mana aja. Karena bahagia itu ada di perasaan, bukan ada di secara visual. Bahagia itu kita yang punya sendiri, kita yang nikmatin sendiri, kita yang ngatur bahagia itu sendiri. Dan kapasitas bahagia orang pun beda-beda. Ada yang misalnya nih, gue lagi nggak ada duit, ketika gue nemu duit 10.000 dan itu rezeki gue, ya gue bahagia. Makanya bahagia orang itu beda-beda. Bahagia itu nggak harus uang kok. Dengan keluarga lu harmonis itu termasuk bahagia. Lu punya teman banyak itu termasuk bahagia. Lu punya teman-teman lu yang support lu itu bahagia. Pokoknya bahagia itu nggak selalu tentang uang, tapi bahagia itu tentang dari diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara mengatur uang dalam pandemi ini? Untuk cara mengatur keuangan pandemi, ya gue pribadi sih masih belum bisa ngasih tau pasti karena gue belum ahli juga. Kapasitas gue juga masih kecil, gue juga kadang-kadang masih boros segala macem. Kalau saran dari gue aja pribadi untuk pandemi ini, karena banyak kacaunya, jadi gue minta untuk ya lu beli sesuatu tuh yang penting-penting aja. Nggak usah cash, kecuali lu anak konglomerat, kecuali lu anak sultan, lu beli apapun terserah lu. Tapi ketika lu lagi ngirit, kondisi keuangan lu itu sedang tidak balance, ya gua harap lu harus bisa mengatur keuangan itu sendiri dengan cara lu tidak membeli hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau misal pun kayak contoh, misalnya lu pengen beli sepatu nih, ada dua pilihan, yang satu mahal, yang satu murah. Toh sepatu fungsinya sama aja kan, untuk dipakai kemanapun, untuk ngejaga kaki lu segala macem. Kalau ada yang murah, kalau ada yang bisa ngirit, kenapa enggak gitu loh. Jadi usahakan untuk membeli hal-hal yang penting dulu gitu loh. Yang nggak penting dipinggirin dulu lah, jangan diprioritasin. Oke, betul. Oke, itu aja. Nah, ini kan abang berbisnis nih ya. Pernah nggak sih ngalamin gagal, terus kekurangan untuk di bisnis abang apa itu? Oh, pasti pernah. Jangankan untuk berbisnis, untuk jalanin kehidupan aja pasti semua orang pernah ngerasain gagal. Iya. Entah dimanapun situasinya, dalam keadaan apapun. Karena gagal itu menandakan kalau kita sedang melakukan sesuatu. Penyebab kegagalan dari orang itu kalau pribadi gue sendiri sih karena gue tidak tahu atas informasi yang sedang gue lakukan. Jadi ya karena kan sebelumnya gue pernah bisnis keripik kentang juga tuh. Cuman karena gue tidak tahu informasi tentang bagaimana sih bikin keripik kentang itu, garing keripiknya, gimana sih cara mengolahnya yang bagus, keripik kentang apa sih, jenis apa sih yang bagus untuk dipakai untuk bikin keripik kentang ini. Karena gue tidak tahu, ya akhirnya gagal. Karena gue tidak tahu informasi itu dan gue tidak mau mencari tahu informasi itu. Terus juga kejadian di usaha bisnis kedai kopi gue, karena gue tidak ada basic tentang kopi, gue nggak tahu pengetahuan tentang kopi, gimana sih cara bikinnya, kopi apa yang bagus segala macam, karena gue tidak tahu, ya gagal. Tapi dari kegagalan itu gue belajar. Jangan sampai ketika kita gagal, kita mikir itu akhir dari perjalanan kita. Jangan sampai kayak gitu. Karena gagal itu ada untuk ngasih tahu ke kita untuk belajar. Karena gagal itu juga bagian dari tumbuh. Kalau kita nggak gagal, gimana kita tahu salah kita di mana? Karena kan hidup itu ada hitam ada putih. Kita nggak bisa ngejalin hidup itu putih terus mau enaknya terus. Kita juga harus ngalamin namanya sisi hitamnya, sisi belajarnya segala macam. Supaya kita tahu salahnya di mana dan kita bisa mengevaluasi. Kita belajar dari situ, kita lebih baik lagi. Ya, karena orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya kan tadi abang bilang pernah gagal ya. Bagaimana sih cara bangkitnya dari kegagalan itu? Cara bangkit dari kegagalan pertama, lo harus terima dulu gitu. Lo harus terima kalau gagal. Lo jangan denial juga, jangan nyangkal juga. Lo jangan sampai ketika lo ngalamin kegagalan, gara-gara ini nih, lo selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi segala macam. Enggak. Karena gagal itu datangnya dari kita sendiri. Kita harus terima dulu. Kita terima nih gagal kita di mana. Misalnya kayak gue keripik kentang, kenapa hasilnya ini nggak garing segala macam. Karena terima aja gue, karena gue nggak tahu informasi. Setelah terima, kita harus belajar mengevaluasi. Salah kita di sini nih, kita cari tahu dulu salahnya di mana. Oh, salah gue di sini nih.
kita cari tahu salahnya, kita cari tahu informasinya, kita lakuin lagi, pokoknya selalu mengevaluasi dari kesalahan itu. Itulah biar kita bangkit, kita terima dulu, kita evaluasi, kita cari solusinya yang terbaik. Insya Allah ya pasti nemulah solusinya. Intinya terima dulu aja kegagalan, jangan sampai kita nyangkal terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain segala macam. Nggak penting juga itu, nggak merubah apa yang sedang lo lakukan juga. Intinya menerima, mensyukuri, gagal, bangkit lagi. Iya betul. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Oke. Kalau kata orang-orang sukses. Ya siap. Oke, kan abang bisnisnya kan, pasti ada orang-orang berjasa. Siapa sih dalam kehidupan abang yang orang berjasa? Orang berjasa pasti ada. Pertama pasti dari orang tua. Karena kan ketika gue merasa beruntung, itu pasti ada doa orang tua gue yang terkabul. Jadi ya menurut gue yang paling berjasa itu adalah orang tua. Dari gue kecil dididik, dari gue nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa naik sepeda, naik motor segala macam, sampai sekarang pun gue ada di titik ini karena doa orang tua gue, karena support dari orang tua gue. Terus kedua, orang yang paling berjasa itu adalah orang yang modalin gue. Jadi gue sedikit cerita aja, gue tuh lahir dari keluarga yang sederhana, cuman gue punya mimpi yang tinggi, tapi keadaan gue yang tidak memungkinkan, jadi ya biasa-biasa aja. Gue cuma nanya sebagai seorang pemimpi aja. Tapi di suatu saat ketika gue lagi sholat di masjid, setelah gue selesai sholat, gue ketemu sama orang itu namanya Mas Eko, gue nyebutnya Mas Eko, nama panjangnya Eko Burhanuddin kalau nggak salah. Gue ketemu dia, itu posisinya gue lagi kerja. Dia nanya ke gue dipanggil Arul, aktivitasnya sekarang apa? Aktivitasnya sekarang kerja di Mall Taman Anggrek di Jakarta Barat. Mau nggak kita buka usaha, ntar Mas yang modalin segala macam. Di situ gue sempat kaget, sempat shock segala macam. Gue kayak kaget aja gitu, tiba-tiba diajakin, sedangkan gue sama dia nggak terlalu deket banget, cuman tetangga di lingkungan rumah gue. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, dan gue di situ langsung merasa ini peluang gue, ini kesempatan gue. Pasti ini datang bukan secara tiba-tiba, pasti ada prosesnya dari semua ini. Makanya langsung gue terima, gue ngobrol di situ, langsung lah gue rinciin, gue pengen usaha ini, gue pengen usaha kopi, gue rinciin apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang harus dibeli segala macem. Akhirnya dia ngasih, ya udah. Itu menurut gue sih paling berjasa, karena dia yang mengajak gue untuk terjun di dunia bisnis, mengajak gue untuk tahu loh dunia bisnis tuh kayak gini loh. Itu aja sih paling orang tua gue sama si yang modalin itu, paling sama teman-teman gue lah yang udah support gue. Oke. Hal apa sih yang paling berkesan atau tidak bisa dilupakan dalam hidup abang? Hal yang paling berkesan apa ya? Hal yang paling berkesan itu ketika gue bisa ngasih orang tua gue uang, kebahagiaan, apapun yang orang tua gue minta lewat jerih payah gue sendiri. Itu menurut gue kesan yang nggak bisa dilupakan sih. Itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berarti lah, sangat-sangat berkesan di dalam kehidupan gue. Ngasih sesuatu ke orang tua yang udah ngedidik kita, yang udah ngebentuk kita sampai saat ini, dan gue bisa ngasih mereka, dan gue bisa mengganti balas budi mereka lah, walaupun cuma nggak seberapa, tapi menurut gue itu sangat-sangat berkesan dalam hidup gue. Ya kan, yang berkesan memberi kepada orang tua, ya kan? Yeah. Ini pertanyaannya bakal sedih nih, asik. Ini sedih lah, tahu-tahu aja lah. Pesan apa untuk orang tua sekarang? Pesan untuk orang tua, apa ya? Mungkin mau gue nonton apa enggak ya? Orang tua gue tinggal satu. Orang tua gue, ayah gue meninggal di tahun 2017. Sekarang sisa ibu gue, dan gue nggak mau sia-siain ibu gue. Sekarang gue sedang berusaha segala macam untuk bahagiain orang tua gue yang tinggal satu ini, karena ya gue masih punya satu sosok yang bisa dikabulin doanya sama Allah segala macam. Terus tadi pertanyaan apa? Yang berkesan. Pesan ya, pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua,
gue sih nggak neko-neko, gue nggak minta banyak, nggak ribet juga. Pesan dari gue, minta doanya aja, minta restunya, minta ridho, karena ridho Allah kan ridho dari orang tua juga. Jadi ya support aja lah, apa yang saya lakuin, apa yang aku lakuin, disupport aja. Karena apapun yang saya lakuin, apapun yang gue lakuin, tanpa dukungan dari orang tua, tanpa doa dari orang tua, tanpa ridho dari orang tua, itu nggak akan jadi apa-apa. Makanya pesan gue simpel aja, nggak mau ribet. Gue minta doa, minta restu, minta ridho dari orang tua. Oke, kalau orang tua gue nonton, Iya. semoga nonton sih. Iya, pasti dibagi linknya. Nah, kan intinya kan orang tua itu merawat kita dari kecil ya kan, selalu mendoakan. Setiap doa orang tua pasti akan dikabulkan. Betul. Oke. Nih, setiap orang kan punya pencapaian ya kan. Betul. Apa sih yang belum tercapai dalam hidup abang? Kalau ditanya belum tercapai sih pasti banyak ya. Semua orang pun nggak akan pernah puas mencapai sesuatu yang ada di dunia ini kan. Ya, gue punya dulu tuh gue sempet bikin diary, itu semua isinya impian-impian gue, dan ya masih banyak yang belum kecapai. Kayak contohnya nggak usah jauh-jauh, gue nazar sih sekarang kalau misalnya gue punya dapat rezeki berlebih, gue bernazar untuk pertama kalinya itu gue jajanin uang itu bukan untuk diri gue sendiri, tapi untuk orang tua gue. Gue pengen berangkatin orang tua gue pergi ke Tanah Suci, karena tinggal satu doang nih. Gue pengen ngajak ke orang tua gue untuk pergi ke Tanah Suci untuk berdoa di sana, ya semoga aja tercapai. Kalau ditanya apa yang belum tercapai sih banyak, salah satunya itu gue juga masih belum ada apa-apanya, sukses juga belum ada, apa yang dilihat dari gue juga belum ada apa-apanya lah, masih banyak yang belum tercapai. Kalau ditanya apa yang belum tercapai itu masih banyak. Itu aja sih. Ya, semoga apa yang diinginkan, apa yang selama ini ingin dicapai, Amin. disemogakan. Amin. Amin. Oke, nih dari teman-teman atau kru ada yang mau nanya? Boleh. Gue lagi. Tanya-tanya. Ini pertanyaan dari kru ya. Boleh. Nah, apa sih makna pulang ke rumah untuk lu? Makna pulang ke rumah. Sulit juga nih pertanyaannya. Kalau menurut gua, pulang ke rumah ya, sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita berkelana segala macam, pasti kita akan balik ke rumah. Rumah itu adalah ya rumah kita sendiri. Rumah itu, gue anggapnya rumah itu sebagai orang tua gue. Sejauh apapun gue berjalan, entah gue ngerantau segala macam, entah gue ngelakuin sesuatu dimanapun, gue pasti akan balik lagi ke rumah. Rumahnya itu adalah sosok orang tua gue. Karena ya itu, ketika gue nggak dapat support, ketika gue nggak dapat doa dan restu dari orang tua, gue nggak akan jadi apa-apa. Makanya buat lu semuanya yang nonton, tolong berbakti kepada orang tua lah. Karena ketika kita merasa beruntung, ketika kita berhasil, ketika kita mendapatkan sesuatu, itu pasti ada jawaban dari doa-doa orang tua kita. Pokoknya ya intinya pulang ke rumah itu ya ke orang tua kita juga, nggak akan jauh-jauh dari situ. Itu aja sih. Nih ada kru lagi yang mau nanya. Boleh. Banyak nih krunya di sini. Gue mau nanya nih, Boleh. motivasi untuk anak muda zaman sekarang tuh apa sih? Anak muda zaman sekarang motivasinya. Anak muda zaman sekarang tuh pertama gampang banget nyerah, gampang banget dengerin apa kata orang, gampang banget putus asa, gagal sekali langsung nyerah gitu aja. Terus anak muda zaman sekarang tuh mentok di kata motivasi doang, tanpa ada action segala macam. Untuk kalian nih yang masih muda, perbanyakin pengalaman. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu menandakan kalau kalian sedang berjuang. Jadi gua harap lu jangan berhenti di situ aja. Ketika gagal lu terima, lu evaluasi, lu cari solusi segala macam. Oke, penyakit anak muda itu adalah dia bermalas-malasan. Dia masih dengerin apa kata orang. Ketika lu melakukan sesuatu nih, jauhin 3 kata ini yang gue dengar dari Deddy Corbuzier. Dia bilang what people say. Apa kata orang. Untuk anak muda jangan sampai kita mentok di kita stop di apa kata orang. Orang boleh ngasih masukan ke kita, orang boleh ngasih kritik ke kita,
Tapi kita pilih-pilih dulu, kita cerna dulu. Masukan dari dia itu ngebangun kita apa enggak? Masukan itu ngebuat kita dapat solusi apa enggak? Kan ada aja masukan yang sifatnya itu buat ngerendahin kita, untuk ngejatuhin kita. Apalagi kita berada di atas nih. Tujuan orang tuh ada dua, antara memanfaatkan kita atau menjatuhkan kita. Tinggal kitanya kuatin mental aja. Dan juga permasalahan anak muda itu mentalnya nggak ada. Ketika gagal nih ngelakuin sesuatu, udah ngerasa putus asa segala macem. Padahal masih banyak jalan-jalan sukses gitu lah. Karena kan kita nggak tahu, kita lagi ngegali nih. Siapa tahu ketika lu nyerah di depan, sekali gali itu lu udah nemu diamond, lu udah nemu berlian. Tapi ketika lu nyerah, lu nggak dapat apa-apa. Makanya gue bilang jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah insecure juga, jangan pernah merasa paling di bawah lah, paling sengsara. Karena di bawah lu tuh masih ada lagi. Makanya setiap hidup tuh ngeliat ke bawah untuk kita bersyukur gitu. Selagi tubuh kita masih sehat, semua panca indera kita masih berfungsi dengan baik, itu kita masih orang-orang yang kaya sebenarnya. Cuman kita hanya aja yang kurang bersyukur. Jadi banyakin bersyukur. Pokoknya untuk anak muda, semangat, jangan nyerah, jangan putus asa, gak usah dengerin kritik-kritik orang yang sifatnya menjatuhkan. Terus lakukan aja apa yang lu suka. Ikutin pola-pola orang yang udah sukses, ikutin kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Kayak misalnya rendah hati, tidak pernah puas, selalu mau belajar, itu dilakuin. Kunci sukses itu nggak ada sebenarnya. Kunci sukses itu ada banyak. Kalau mau disiplin bisa, kreatif bisa, kerja keras bisa. Kunci sukses itu ada banyak. Yang lu tuh nggak usah terlalu pusing mikirin kunci sukses itu apa. Lu cuman cukup ingat satu aja. Kunci kegagalan itu cuman satu, lu berhenti. Ketika lu berhenti, lu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau lu nanya kunci sukses apa, kunci sukses itu ada banyak. Tapi kunci kegagalan itu cuman satu, yaitu berhenti. Jadi gua harap lu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap semangat. Pokoknya tunjukin kepada dunia kalau lu layak diberi tepuk tangan. Oke, itu aja dari gua. Semangat untuk semua anak muda. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 17 kali, bangkit 18 kali. Pokoknya tetap semangat. Oke, itu aja. Oke, makasih untuk abang ganteng ini. Oke, thank you juga udah mau bicara. Mengasih motivasi yang berkesan banget. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Yeah, it says yeah, you know what I'm saying? Yeah, malam hari ku terjaga, siang ku tak tutup mata, terlalu fokus hitung angka. Yeah, dan saat ku letih bekerja, di mana ku sibuk berkarya, mereka sibuk berprasangka. Banting tulang dengan santai, semangatku tahan lama tak macam batu baterai. Yeah, ku tak hanya berandai-andai, sedikit diam banyak gerak, tanda tangan atas materai. Karena ku punya tujuan, punya masa depan indah, maka jangan pernah disamakan dengan tipe bocah yang aus zona nyaman, yang pergi main keluar pulang rumah tinggal makan. Susah senang ku akrabi, keluhan serta derita mulai hilang karena ku nafkahi. Yeah, hal mustahil ku lampaui, ku takkan pernah terhenti sampai mayatku terlangkahi. Buka mata, buang keraguan, buka langkah, berjalan untuk jejakmu, pergenggamkan tujuan.